Agama Islam itu mudah. Allah nggak pingin yang susah-susah. Allah tidak ingin yakni untuk kita yang sulit-sulit. Makanya kalau sudah ada satu amalan yang kemudian kok susah banget, ada satu amalan kok ribet sekali, ada satu amalan kok sangat membebani, maka itu sudah satu ciri ia bukan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah menghendaki untuk kita dalam agama ini kemudahan. Allah tidak menghendaki untuk kita dalam agama ini kesusahan, kesempitan, kesulitan, tidak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita telah selesai pada bahasan muqaddimah berkaitan dengan doa beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk para penuntut ilmu. Kita sebutkan sedikit rekap akan hal tersebut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, As'alullah al-azim Rabbal arshil karim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adhnaba istaghfara fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, pemilik arsy yang mulia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolongmu di dunia dan di akhirat,
dan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, dan menjadikanmu orang yang apabila diberikan kenikmatan bersyukur, jika diberikan musibah bersabar, dan jika berbuat dosa dia memohon ampunan. Karena sesungguhnya 3 perkara ini, diberi nikmat bersyukur, diberi musibah bersabar, dan jika berdosa beristighfar atau minta ampun, unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yaitu ketika mendapatkan nikmat selalu bersyukur, ketika ditimpa musibah selalu bersabar, dan ketika tergelincir untuk atau melakukan perbuatan dosa segera beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, masuk pada bahasan yang baru, tapi tentunya belum masuk pada bahasan inti, belum masuk kepada kaedahnya. Ya masih bisa kita katakan masih muqaddimah yang lain atau muqaddimah yang kedua. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Sesungguhnya al-hanifiyah adalah millah atau agama Ibrahim alaihi salam, dan maknanya adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ikhlas, menyerahkan semua peribadatan dalam agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya adalah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Inilah matan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk kita sebutkan muqaddimah yang kedua. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kamu petunjuk untuk menjalankan ketaatan kepadanya, bahwasanya al-hanifiyah, agama yang lurus itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan mengikhlaskan semua peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berikut keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, i'lam arsyadakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu petunjuk. Hadza du'aun minasy-syaikh rahimahullah ta'ala, wa hakadha yanbaghi lil muallimi ay yad'uwa lil muta'allim. Ini adalah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk semua kita. Sebagaimana juga di muqaddimah pertama, total semuanya adalah doa. Begitu ingin masuk ke pembahasan muqaddimah yang lain sebelum masuk pada kaidah-kaidah yang kita ingin bahas dari inti kitab ini, beliau doakan lagi yang lain. Kata Syekh, ini adalah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala untuk semua kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita petunjuknya. Petunjuk dengan dua maknanya, yaitu
yakni betul-betul petunjuk untuk memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, hidayatul irsyad, dan juga kemudian yang kedua, mudahnya kemudian siapapun di antara kita menjalankan ilmu yang kita telah dapatkan. Taufik, lunakan hati dan jiwa hingga mudah kemudian kita menjalankan, mempraktekkan apa yang telah kita ilmu atau pelajari. Wa hakadha yanbaghi lil muallimi ay yad'a lil muta'allim. Dan seperti inilah seharusnya seorang pengajar mendoakan orang-orang yang belajar. Para ustadz mendoakan murid-muridnya. Para masyayikh mendoakan murid-muridnya. Karena ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering sekali mendoakan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu ajma'in. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan mereka agar mereka memiliki akhir hayat yang indah, manis, layaknya madu. Dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kepada para sahabatnya, assalakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian madu. Lalu bertanya seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa maksudnya? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, beliau menerangkan bahwasanya makna dari menjadikan kalian layaknya madu, artinya Allah mudahkan untuk kalian, bukakan untuk kalian, mudahkan untuk kalian beramal saleh, dan Allah cabut dia nyawanya ketika dia sedang beramal saleh. Artinya akhir hayat yang indah, meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir hayat yang manis seperti madu. Maka seharusnya setiap para pengajar untuk mendoakan siapapun di antara jamaah pengajiannya, muridnya, semua muridnya, formal atau informal, agar Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan mereka petunjuk mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atullahi ma'nahu imtithalu awamirihi wajtinab nawahi. Doa dari Syekh, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu petunjuk untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh menerangkan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Makna takwa itu sendiri. Doa dari Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ini salah satu di antara 3 unsur agama Islam, yaitu Muslim itu tunduk dan patuh menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu taat beragama. Siapapun di antara kita mengatakan dirinya Muslim, maka unsur agama Islam adalah al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Perintah-perintahnya dilakukan, larangan-larangannya ditinggalkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah semampu kalian. Ada embel-embel kemampuan pada menjalankan perintah karena memang berat.
Tapi tidak ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan karena ringan. Tinggal ditinggalkan saja. Beda dengan menjalankan ketaatan, maka ia sangat membutuhkan semangat ekstra, tenaga ekstra. Sebelumnya harus mengilmuinya dulu. Berat. Makanya ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh salat misalnya, Anda mampu berdiri karena Anda sempurna, berdirilah. Anda tidak mampu, maka silahkan duduk. Anda tidak mampu, maka silahkan rebahan. Wuduk misalnya, ada air, maka tentunya wuduk dengan air. Ketika tidak ada air, maka tayamum. Atau darurat misalnya sakit, atau kalau misalnya tubuh ini kena air, berbahaya untuk jiwa, maka tayamum. Ya, itulah kemudian keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena hukum asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk kita kesusahan. Mudah dia dilakukan. Beban memang, tapi semua kita mampu untuk melakukannya. Belum lagi kemudian jika kita bahas tadi adalah begitu banyak rukhsah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Keringanan-keringanan. Jika tidak mampu sempurna, maka kemudian yang lain. Sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syekh, Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Perhatikan siapapun di antara pemirsa yang sudah mendapatkan buku terjemahannya, dan untuk yang belum, silahkan mengambilnya. Hubungi nomor yang tertera, saya sebutkan di WhatsApp saya. Untuk yang ikhwan ke Mas Rahman, untuk yang akhwat ke istri beliau, kitab terjemahan Al-Qawaidul Arba' atau Syarah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah memahami tauhid. Insyaallah masih banyak, masih ada total yang ini, masih ada 200-an, silahkan diambil. Dan kalau misalnya habis, maka kita akan lanjutkan juga untuk membagi yang lebih luas lagi. Saya katakan bukan lebih luas, tapi ada faedah tambahan. Ini Syarah Al-Qawaidul Arba' juga, tapi dari Syekh Asy-Syithri, dan kemudian diterjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Muflih Safitra hafizallahu ta'ala. Kalau yang ini sudah habis, kita akan karena intinya sama, tapi ada faedah tambahan, bukan tambahan, ada faedah yang lain yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syithri dalam syarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita habiskan ini dulu, baru kemudian yang ini. Lebih besar dan lebih tebal ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang belum dapat. Nah, yang sudah mendapatkan, perhatikan halaman 19. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Annal hanifiyyata millata Ibrahim, an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud din. Sesungguhnya al-hanifiyah adalah millah Ibrahim. Apa itu? Yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya adalah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, kata beliau, Allah Jalla wa'ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Qala ta'ala, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti
agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah kemudian kami wahyukan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Makanya al-musyahidun al-kiram, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka ada saja orang di zaman itu, betul ada kekosongan antara Nabi Isa alaihi salam dan kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi pengikut agama Hanif, pengikut agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, kala itu masih ada. Ya. Makanya disebutkan kala itu paman dari Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, atau anak paman, lupa saya, Waraqah bin Naufal, itu di antara orang yang beriman. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang kala itu, ma'ruf ceritanya. Kemudian Nabi Muhammad kedinginan minta diselimuti. Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal. Dan kemudian dia menerangkan bahwasanya yang mendatangi suamimu, yaitu Jibril alaihissalam, sama seperti yang mendatangi Musa alaihissalam. Jika dia diutus sebagai Rasul, sungguh aku akan menolongnya. Dan Waraqah bin Naufal wafat sebelum Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad dijadikan Rasul itu dengan ya ayyuhal muddathir, ya, Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dijadikan Rasul dengan ya ayyuhal muddathir. Kemudian ketika Nabi Muhammad berdakwah dan begitu banyak mendapatkan penolakan, Waraqah bin Naufal tentunya tidak di sana untuk membantu Nabi Muhammad karena beliau meninggal. Tapi tentunya Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, di antara yang menolong dan membantu. Cuman hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jasa dia untuk dakwah Nabi Muhammad luar biasa, untuk individu Nabi Muhammad luar biasa. Mengasuhnya. Setelah kemudian Abdul Muttalib meninggal, kakek Nabi Muhammad yang mengasuh Nabi Muhammad meninggal, Abu Talib melanjutkan. Mendidiknya untuk berdagang, membantunya untuk kemudian menikah dengan Khadijah, kemudian berdagang lagi, banyak jasa. Bahkan ketika jadi Nabi dan Rasul, dan mendapatkan begitu banyak penolakan dari Quraisy, Abu Talib di antara yang kemudian menjadi tameng. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika hampir meninggal pun, ketika dia sedang sakit keras dan di sakit itulah dia meninggal, Nabi Muhammad tetap mendakwahinya, tapi hidayah milik Allah. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Dia meninggal dengan agama pilihannya, agama nenek moyangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kami wahyukan kepadamu hai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jamaah sekalian al-musyahidun al-kiram rahimakumullah. Kemudian al-hanifiyah, millatul hanif wa huwa Ibrahim, wal hanif huwa al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'amma siwah. Hadha huwa al-hanif. Al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'marihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Al-mu'rid 'amma siwah. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Sebelum ulun lanjutkan
untuk menerangkan kata Al-Hanifiyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Untuk surah An-Nahl 123 disebutkan dalam tafsir singkatnya, "Tsumma auhayna ilaika ayyuhar rasul an ittabi' dinal Islam kama ittaba'ahu Ibrahim wa an istaqim 'alaihi wa la tahid anhu fa inna Ibrahim lam yakun minal musyrikin ma'allahi ghairah." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, agar kamu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agar kamu mengikuti agama Islam sebagaimana agama tersebut diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya dan jangan menyimpang. Maka sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, dia bukan bagian dari orang-orang musyrikin yang kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hanifiyah, maksud dari Al-Hanifiyah, itulah tema kita pada hari ini. Millatul Hanif wa huwa Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Al-Hanifiyah itu adalah agama yang lurus. Millatu al-Hanif wa huwa Ibrahim, agama orang yang lurus. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Wal Hanif, dan agama yang lurus itu adalah, orang yang memiliki agama yang lurus itu adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Hadzal huwal hanif. Inilah orang yang memiliki agama yang lurus, yaitu al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Itu orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan amal-amalnya, dengan niatnya, dengan keinginan-keinginannya, semua dia hadapkan hanya kepada Allah. Dia persembahkan hanya kepada Allah. Al-mu'ridu 'amma siwah, dan dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Syekh Shalih Fauzan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim." Yang artinya adalah, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Artinya enggak susah. Agama Islam itu mudah. Allah enggak pingin yang susah-susah. Allah tidak ingin untuk kita yang sulit-sulit. Makanya kalau sudah ada satu amalan yang kemudian kok susah banget, ada satu amalan kok ribet sekali, ada satu amalan kok sangat membebani, maka itu sudah satu ciri ia bukan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah menghendaki untuk kita dalam agama ini kemudahan. Allah tidak menghendaki untuk kita dalam agama ini kesusahan, kesempitan, kesulitan, tidak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Inna dina yusrun," sesungguhnya agama Islam itu mudah. Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu atau suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim alaihissalam. Al-musyahidun al-kiram, kemudian beliau menyebutkan, wa millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud din. Dan agama
Nabi Ibrahim itu adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din. Inilah yang disebutkan dalam matan. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-hanifiyah, itulah yang dimaksudkan dengan al-hanifiyah. Agama yang hanif, agama yang lurus. Orang yang menghadapkan semua, mempersembahkan semua, amal hatinya, lisannya, anggota badannya, semua keinginannya hanya kepada Allah dan berpaling dari yang lain. Makanya beliau sebutkan di matan bahwasanya al-hanifiyah itu adalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata. Itulah al-hanifiyah, itulah agama yang lurus. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, itulah agama yang lurus. Kata Syekh, hadhil hanifiyah, inilah yang disebutkan dengan istilah al-hanifiyah, yaitu agama yang lurus. Agama bapaknya semua nabi, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikutinya. Ma qala an ta'budallah faqat bal qala mukhlishan lahud-din. Dia tidak mengatakan maksud dari al-hanifiyah yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Tapi beliau sebutkan mukhlishan lahud-din, yaitu yakni mempersembahkan atau mengikhlaskan agama ini semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Menyembah Allah dengan mengikhlaskan semua agama ini hanya untuknya. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Yakni wa tajtanib asy-syirka li'anna al-ibadata idza khalataha asy-syirku batalat. Fala takunu ibadah illa idza kanat salimatan min asy-syirkil akbar wal asghar. Yaitu maksudnya adalah, kan saya menyebutkan Hanifiyah itu agama yang lurus, mengikhlaskan semua agama ini hanya untuk Allah. Beliau tidak katakan engkau menyembah Allah saja, enggak. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan atau mengikhlaskan semua peribadatanmu hanya kepada Allah. Yakni, kata beliau, hindari kesyirikan. Menyembah Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tapi juga hindari kesyirikan. Bukan menyembah Allah dan menyembah yang lain juga. Memohon kepada Allah, mohon kepada orang soleh yang sudah meninggal juga. Syirik namanya. Makanya al-hanifiyah, agama yang lurus itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, satu poin, dan mengikhlaskan agama ini semuanya hanya untuk Allah. Artinya jangan berbuat syirik. Ikhlas karena Allah beribadah dan kemudian kemudian hindari lawannya. Ai tajtanib asyirk. Engkau menghindari kesyirikan. Kenapa? Li'annal ibadata idza khalataha syirku batalat. Karena ibadah jika dicampuri, karena ibadah itu jika dicampuri kesyirikan, bercampur dengan kesyirikan, batalat, batal, percuma, gugur. Syirik itu taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Sami', Maha mendengar misalnya. Allah Al-Mujib, Allah Maha menjawab doa misalnya. Maka ketika Anda berdoa hanya kepada Allah karena Allah yang Maha mendengar. Maka ketika Anda berdoa hanya kepada Allah karena Allah yang Maha menjawab doa. Dan ketika Anda persembahkan doa itu kepada selain Allah yang tidak Maha mendengar, yang tidak Maha menjawab doa, itulah hakikat syirik. Berarti Anda menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Allah istimewa dengan asma dan sifatnya.
Ini pemahaman mudah untuk syirik. Karena ibadah jika dicampuri dengan kesyirikan, dia batal. Dia dosa besar yang paling besar. Dan jika jenis syiriknya adalah syirik yang besar, maka ia menghancurkan semua amal. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar, dan saya tidak salah, ayat 56. Dan kami telah wahyukan kepadamu dan kepada Rasul sebelummu satu wahyu. Apa itu? Jika kamu, hai Muhammad, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul amalmu jatuh, amalmu hancur, amalmu habis. Ya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Karena kalau orang sudah meninggal di atas kesyirikan, syirik yang besar, dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah ampuni. Di mana ketika orang meninggal dan belum sempat bertobat, dan dosa-dosa yang dia lakukan banyak tapi bukan syirik, kemungkinan diampuni masih luas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa itu? Orang yang meninggal dan enggak bertobat dari syiriknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa maduna dzalik, yang levelnya di bawah syirik. Apapun itu dosanya, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini bahayanya syirik. Dia dosa besar yang paling besar. Jika syirik yang besar dilakukan, maka menghancurkan semua amal. Jika meninggal belum sempat bertobat, Allah nggak ampuni. Cukup? Belum. Dan tempat kembalinya neraka. Tadi An-Nisa 48 dan 116. Dan kemudian tempat kembali orang itu adalah neraka. Al-Maidah 72. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya kami haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Tempat kembalinya neraka. Dosa besar yang paling besar. Jika syirik besar, semua amalnya jatuh, gugur, keluar dari Islam. Belum sempat bertobat sebelum meninggal, tidak diampuni, kembalinya neraka. Bisakah diselamatkan? Tidak bisa diselamatkan. Itulah makna wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah untuk orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya syirik, min ansar, memiliki penolong-penolong. Karena nggak bisa ditolong. Karena dosanya syirik. Ini yang selalu diulang oleh banyak ustaz. Ketika mereka menyampaikan tauhid, pasti disampaikan lawannya, yaitu syirik. Sangat berbahaya. Anda nggak bisa ditolong. Nabi nggak bisa tolong Anda. Apalagi yang lain. Kenapa? Karena Anda meninggal di atas kesyirikan. Di mana di sisi yang lain, orang yang meninggal dengan dosa besar, tapi bukan syirik. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki, Allah mengampuninya dan masih bisa ditolong dengan syafaat Nabi, malaikat, orang saleh, bisa. Kenapa? Karena dia tidak berbuat syirik. Dosanya memang banyak, besar-besar bahkan mungkin, tapi tidak berbuat syirik. Tapi kemudian jangan sampai kita salah faham. Pokoknya yang penting bukan syirik, nggak apa-apa berdosa. Salah. Karena bisa jadi dosa-dosa besar yang na'udzubillah kita lakukan menggiring kita bahkan berbuat syirik kepada Allah. Jangan anggap remeh. Jangan pernah menganggap remeh dosa
yang kemudian begitu banyak ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kata Syekh, karena sesungguhnya ibadah jika dicampuri dengan kesyirikan batal. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimah. Maka ia tidak menjadi ibadah kecuali ia selamat dari apa? Minasyirkil akbari wal asghar. Maka ia tidak menjadi ibadah kalau tidak selamat dari kesyirikan, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Karena kalau tercampuri batal. Syirik kecil batal amal itu, syirik besar batal Islamnya. Ya, syirik kecil amal itu batal. Kayak kemudian dia beribadah riya, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang, hancur amal itu saja. Tapi orangnya tidak keluar dari Islam. Tapi kalau syiriknya besar, tentunya semuanya setelah ditegakkannya hujjah ya, maka semua amalnya hancur. Batal Islamnya, dia keluar. Karena syiriknya syirik yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan halaman 21. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah, padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Hunafa jamaknya hanif. Kata Syekh, al-mukhlisilillah huwa al-mukhlisillah. Dia adalah orang yang ikhlas beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampuri kesyirikan. Itulah al-hanifiyah, itulah agama yang lurus. Yaitu orang yang mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syekh, wa hadhil ibadah amara Allah biha jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'budun ay yufriduni bil ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalq annahum ya'buduna Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahu ad-din. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Lakin al-hikmah min khalqihim hiya hadhihi. Falladhi ya'budu ghayra Allah mukhalifun lil hikmah min khalqil khalq wa mukhalifun lil amri wasyar'. Dan ibadah ini, kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan semua makhluk untuk melakukan beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tugas semua rasul, tugas rasul itu banyak. Dan tugas mereka sama. Salah satu di antaranya ad-da'watu ilallah, menyuruh orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Wa makna ya'budun, kata Syekh, dan arti ya'budun, menyembahku, beribadah kepadaku, ay yufriduni bil ibadah, menjadikan aku satu dalam peribadatan. Artinya orang tersebut hanya mempersembahkan amal ibadahnya hanya kepada Allah, bukan untuk yang lain, apalagi hanya kepada manusia, lebih parah lagi kepada benda mati. Anda persembahkan amal ibadah Anda kepada Jibril, syirik. Anda persembahkan ibadah Anda kepada Nabi Muhammad, syirik. Saya sebutkan dua makhluk yang mulia. Makhluk paling mulia di antara para malaikat, Jibril. Makhluk paling mulia di antara semua nabi dan rasul, bahkan Nabi Muhammad. Dan secara mutlak makhluk paling mulia dari semua ciptaan Allah, Nabi Muhammad. Anda persembahkan ibadah Anda kepada Nabi Muhammad, syirik.
Karena itulah makna ya'budu. Hanya untuk beribadah kepadaku. Ay yufriduni bil ibadah. Menjadikan aku menjadikan aku satu saja dalam peribadatan mereka. Artinya, persembahkan hanya kepadaku, bukan kepada yang lain. Apalagi hanya kepada orang saleh, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua orang saleh. Yang salah terkadang bukan orang salehnya. Yang ditinggalkan ini yang kemudian bodoh tentang agama, hingga mempersembahkan amal ibadahnya kepada orang saleh. Dengan alasan tawassul. Tawassul yang salah. Anda ingin bertawassul dengan orang saleh, menjadikan orang saleh tersebut perantara antara Anda dan Allah Subhanahu wa taala, boleh, tapi dengan doanya dan orang salehnya hidup. Itu tawassul yang benar. Praktek para sahabat seperti itu pada Nabi Muhammad, bertawassul dengan doa Nabi Muhammad. Tidak perlu kita ragukan lagi kesalehan Nabi Muhammad. Kata beliau, a'lamukum billahi ana, atqakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, saya. Makanya para sahabat bertawassul dengan doa orang yang paling soleh, Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad meninggal, mereka kemudian tidak datang ke kubur Nabi Muhammad minta doakan. Mereka datang kepada orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami Muhammad dan engkau turunkan hujan. Kala itu Nabi Muhammad masih hidup. Dan sekarang ya Allah, kami bertawassul dengan doa paman Nabi kami Abbas, karena Nabi Muhammad sudah meninggal, maka orang soleh yang tersisa atau orang soleh yang ada, bukan tidak yang ada, paman beliau Abbas, ya Allah turunkan hujan. Turun. Setelah kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhu. Itu yang benar. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wallahu a'lam bishawab. Fal hikmatu min khalqil khalq. Maka hikmah dari penciptaan makhluk adalah annahum ya'buduna Allah mukhlishina lahuddin, yaitu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua agama mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan diciptakannya makhluk. Minhum man imtathala, di antara mereka ada yang mempraktekkan, wa minhum man lam yamtathil, dan di antara mereka ada yang tidak melakukan. Ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik. Tapi telah datang kepada semuanya hujjah, dalil, agama yang lurus. Yang mau beriman ya monggo, yang mau kufur ya silahkan. Kenapa? Karena sudah sampai kepada Anda ilmu, sudah sampai kepada Anda hujjah. Lakin al-hikmah min khalqihim hiya hadhi. Akan tapi hikmah diciptakannya mereka yaitu ini, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'budu ghaira Allah mukhalifun lil hikmah. Maka orang yang menyembah selain Allah, maka dia menyelisih hikmah. Mereka menyelisih hikmah diciptakannya makhluk. Wa mukhalifun lil amri wa syara', dan tentunya mereka menyelisih perintah dan juga syariat. Jadi orang yang berbuat syirik itu parah sekali. Menyelisih hikmah diciptakannya manusia, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, menyelisih syariat karena syariat kemudian memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Ini yang selalu digaungkan oleh banyak ustaz. Ketika kajian-kajian berkaitan dengan tauhid, pasti akan membahas lawannya ini. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi subhanallah, 1 atau 2 pengajian, 3 atau 4 pengajian seorang ustaz yang Anda dengarkan berkaitan dengan tauhid menyelamatkan hidup Anda dunia akhirat. Maka kalau misalnya ada saja misalnya nada miring dari sebagian orang kepada dai yang menyampaikan tauhid dan kemudian yakni menjauhkan manusia dari syirik, bisa jadi dia adalah kaki tangannya iblis yang tidak ingin kemudian orang mengesahkan Allah. Ingat, selalu kita sampaikan faedah ini. Target jangka panjang iblis, al-hadaful ba'id lil iblis, adalah semua anak Adam masuk neraka Allah bersamanya. Dan masuk neraka Allah bersamanya, dia pengen bukan kemudian yang masih sangat mungkin diampuni, bukan cuma dosa besar, dia ingin syirik dosanya, karena nggak akan bisa diampuni.
Kalau kita sambung dengan bahasan sebelumnya di pembahasan yang lain, entah itu yakni apa istilah talbis iblis, maka jangan pernah kemudian kita yakni lengah untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan tipu daya iblis untuk memasukkan kita bersamanya na'udzubillah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sudah berapa bit? Oke, di 5 atau 10 menit terakhir. Kata Syekh, wa Ibrahim huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihi fa kulluhum min dhurriyyatihi. ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له. Dan Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya semua nabi. Total nabi 124.000. Alladzina ja'u min ba'dihi fakullun min dzurriyyatihi. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu dari anak keturunannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 27 yang artinya adalah dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semua mereka dari Bani Israel, yaitu cucu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kemudian yakni Ishak, kemudian turunnya Ya'qub. Nama lain dari Israel, Ya'qub. Semua itu keturunan yakni Bani Israel. Israel nama lain dari Ya'qub, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali Muhammad, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, maka dia dari anak keturunan Ismail, keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi dari nasalnya Ismail, Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Maka semua nabi dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini bentuk pemuliaan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim, karena semua nabi setelahnya itu anak keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, yakni qudwatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai imam untuk semua umat manusia. Maksudnya adalah qudwah, suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu untuk manusia sebagai imam, yakni qudwah, yaitu yang dipanuti, yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah An-Nahl 120, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, padahal beliau sendiri, tapi Allah sebutkan dia umat, yakni imaman yuqtada bihi. Artinya adalah dia seorang imam yang diikuti. Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa bidzalika amara Allah jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa Ibrahim da'a an-nasa ila ibadati Allah ka ghairihi minan nabiyyin. Kullul anbiya da'u an-nasa ila ibadati Allah wa tarki ibadati ma siwah. Kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya Az-Zariyat 56. Maka Ibrahim alaihissalam menyeru manusia untuk menyembah Allah sama seperti semua nabi yang lain menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan semua nabi menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seruan semua nabi dan rasul sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut."
Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan muqaddimah yang kedua, kalau bisa kita katakan bagaimana beliau mendoakan semua kita agar mendapatkan petunjuk untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan apa itu maksud dari al-hanifiyah, yaitu agama yang lurus. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan semua agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup menyembah Allah saja, tapi harus menjauhi untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan di luar tema, siap. Mengenai kurban. Bolehkah arisan kurban? Misal kita anggota arisan ada 5 orang. Jadi kita store 50.000 per bulan ke pengelola arisan selama 10 bulan. Jadi uang yang terkumpul hanya cukup untuk 1 kurban. Jadi nama yang akan berkurban ditentukan dengan diundi atau dikocok namanya. Bolehkah seperti itu Ustadz? Lalu apa hukumnya? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya arisan secara umum adalah seperti nabung. Yang kita basicnya tentunya boleh. Oke. Tapi yang kita sayangkan terkadang yang terjadi pada begitu banyak arisan adalah tidak amanahnya member yang lain untuk kemudian tetap menaikkan kewajibannya, atau ini oknum tentunya ya, tapi banyak kasus tidak amanahnya kemudian yakni adminnya ya. Jadi hukum asalnya ya seperti nabung. Hukum asalnya seperti nabung. Tapi kalau kemudian arisannya adalah kurban, al-musyahidun al-kiram, sebenarnya sama seperti hukum asal arisan, ya, layaknya nabung. Tapi yang kita takutkan adalah bahwasanya tidak semua kita atau semua member bisa kemudian membayarnya on time hingga kemudian di waktu yang diinginkan uangnya terkumpul. Ada saja masalah satu dan yang lain hingga kemudian uangnya tidak sempurna. Bisa jadi kemudian dari 10 yang terlaksana 2 pertama yang dapat undian saja. 2 pertama yang kemudian namanya keluar saja setelah dikocok. Yang 8 bisa nggak kebagi. Terjadilah kezaliman di sana. Anda menzalimi 8 orang yang lain dengan Anda tidak menunaikan kewajiban Anda. Tapi saya lihat ya, di banyak tempat, termasuk di Banjarmasin, mereka membuka tabungan. Nah, ini akan lebih aman. Nggak arisan. Dari setelah selesai Idul Kurban, kayak Masjid Imam Syafi'i saja, kan kita buka tabungan. Siapa yang ingin nabung, silahkan. Untuk nanti kemudian, yakni ketika sampai pada waktunya, entah 1 tahun, entah 2 tahun, Anda bisa berkurban. Jadinya ringan. Kan kurban, semurah-murahnya kurban misalnya kambing, standar lah ya, 2,5, kambing misalnya 2,5 dapat. Maka Anda bagi 11 bulan. Atau kemudian ketika yakni 2,5 juta tidak bisa Anda bagi dalam 11 bulan, mungkin Anda bagi menjadi 22 bulan. 2 tahun Anda kemudian bisa berkurban. Tapi bentuknya nabung ke admin di sebuah masjid atau yayasan yang insya Allah Anda harus kenali dia amanah.
tabung, tabung, tabung. Tak taunya tahun depan bisa. Karena betul kalau misalnya sekaligus, mungkin untuk sebagian orang cukup berat, 2,5 juta sekaligus, 2,7 sekaligus, mungkin sepertujuhnya sapi, cukup berat. Tapi kalau Anda cicil dengan menabung, jadi murah. Sebulan bisa sisihkan 100, 11 bulan 1.100.000. Bisa kurban? Belum, sabar. Ikut lagi, tahun depan Anda bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin akan lebih baik dengan cara menabung seperti ini. Bukan menabung di rekening sendiri. Karena akan ada dorongan kepake. Tabung ke yayasan kah atau DKM sebuah masjid kah, tentunya yang amanah, nabung setiap bulan. Pegang semua selipnya atau notifikasinya. Saya sudah menabung sebulan 100 dan ini sudah 2 tahun. Saya bisa ikut. Oh, betul Bu, bisa ikut Bu. Ibu mau 1 kambing atau ikut 1/7 sapi? Cukup nggak 1/7 sapi? Kurang 300 Bu. Saya tambahin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Akan lebih baik demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di tempat kerja ana mayoritas, ya, kemudian dia menyebutkan, ini satu ormas ya. Setelah ana hijrah, mereka selalu mengagungkan guru-gurunya. Jika berbicara dengan ana berusaha diam untuk menghindari perdebatan. Tapi makin hari ana semakin dipojokkan dengan sindiran-sindiran mereka dan semakin dipandang sinis. Mohon nasihatnya Ustaz agar ana istiqomah. Siap. Katakan kebenaran dan berlalulah. Katakan kebenaran dan berlalulah. Ya, cukup. Sindiran mereka tidak akan kemudian menyamai sindiran orang kafir Quraisy pada Nabi Muhammad kan? Enggak. Dakwah kita ringan. Jadi bandingkan beratnya sindiran itu, pedasnya sindiran itu dengan dakwah Nabi Muhammad, enggak ada apa-apanya. Jadi santai aja. Bahasa anak sekarang santuy. Katakan kebenaran dan berlalulah. Dan tetap memiliki akhlak yang baik. Hingga menelurkan adab yang baik. Mereka buruk pada Anda tetap baik. Mungkin ketika bertemu tetap sampaikan salam, tebarkan senyum, dan hindari perdebatan. Anda bukan di level untuk berdebat. Mengotori hati. Buang-buang waktu. Belum lagi kemudian akhirnya hanya debat kusir karena dua-duanya memang nggak berilmu. Katakan kebenaran dan berlalulah. Tetap memiliki akhlak yang baik hingga kemudian menelurkan adab yang baik kepada orang. Hak antara sama muslim tetap lakukan. Dan ini terjadi. Sebagian ikhwah kita demikian. Tiap hari dilecehkan, tiap hari dipojokkan, tiap hari mungkin dipanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik, mereka sabar. Tapi tetap hak sama muslim mereka lakukan. Ketemu ya salam. Di momen mungkin ada momen bisa bergurau bercanda ya bercanda biasa. Tapi untuk perkara agama, jenggot mereka dilecehkan, diem mereka. Celana cingkrang mereka diejek, diem mereka. Anda tahu ulama kelamaan yang mengejek itu cerita ke saya. Bagaimana dia dulu mengejek fulan bin fulan. Dan saya lihat akhlak mereka. Kami ejek tiap hari, kami pojokkan tiap hari. Dia santai saja. Dia tetap tebar senyum, dia tetap berbuat baik. Dalam hati kecil saya mengatakan, kata dia bahwasanya, ini orang belajar di mana? Dibully tiap hari, dipojokkan setiap hari, tetap santai, bahkan tetap berbuat baik. Ini yang salah saya nih berarti. Ada yang salah dengan saya berarti.
Tuh orangnya tuh cerita ke saya langsung, chat saya dia. Hingga kemudian, yakni dia ikut kajian. Kenapa? Karena akhlak. Anda pun harus memiliki akhlak itu. Berdakwah dengan akhlak, sikap yang baik. Bisa secara langsung karena Anda teman sekantor, bisa mungkin di dunia maya. Anda punya postingan, ada yang menghujat, membuli, abaikan. Santai aja, post terus. Katakan kebenaran dan berlalulah. Karena bisa saja di postingan ada yang ke-100, di postingan ada mungkin yang ke-200. Orang kemudian Allah sapa dia dengan hidayahnya karena baca postingan Anda, di mana Anda cuma hanya nge-share. Anda hanya nge-share punya ustaz, Anda hanya nge-share punya akun dakwah, tapi orang bacanya di akun Anda. Ya, menjadi jejak kebaikan untuk Anda ketika nanti Anda meninggal. Orang itu tersapa hidayah, orang itu tak beragama, hidup dia puluhan tahun dengan agama yang baik. Siapa awalnya? Baca postingan Anda. Maka istiqomahlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayang harus didahulukan mengkhitankan anak atau berkurban? Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, biasanya pertanyaan itu adalah antara akikah dan kurbannya. Ini antara khitan dan kurbannya. Unik juga Anda. Siapa ini orangnya nih? Nomornya nggak ada nih, tapi bagus ya. Barakallahu fikum penanya. Dua hal kita ingin sampaikan. Kalau berkaitan dengan akikah dan kurban dulu. Akikah dan kurban. Akikah ini sekali seumur hidup. Kurban Anda bisa tiap tahun. Dari situ saja kita sudah memiliki satu pemberat. Akikah dulu. Kenapa? Dia sekali seumur hidup. Itu kalau misalnya, yakni Anda, kasusnya Anda pribadi nih. Anda dulu tidak diakikahi orang tua. Sekarang Anda punya harta, alhamdulillah. Anda bisa mengakikahi diri sendiri dan boleh. Anda telusuri orang tua, tentunya dulu mereka basicnya memang mampu, tapi tidak terlaksana. Boleh Anda mengakikahi diri Anda sendiri. Kenapa? Karena hukum asalnya dulu orang tua Anda mampu, cuman tidak terlaksana karena satu dan lain sebab. Satu dan lain hal. Tapi kalau dulu orang tua Anda basic nggak mampu, udah gugur, fokuslah ke kurban sekarang. Karena apa? Basicnya dulu orang tua Anda nggak mampu. Udah gugur dia, fokuslah ke kurban sekarang. Tapi kalau basicnya mereka mampu dulu, tapi tidak terlaksana, Anda akikah saja dulu. Ya. Nanti tahun depan kurban, karena ini sekali seumur hidup, kurban bisa tiap tahun. Tapi kalau Anda memang subhanallah hartanya lebih dari satu kambing, bisa beli satu kambing untuk akikah karena Anda perempuan, atau dua kambing karena Anda laki-laki, masih ada uang untuk ikut sepertujuh sapi atau ikut satu kambing, lakukan dua-duanya. Kenapa tidak memang? Wallahu a'lam bishawab. Untuk khitan dan juga kurban. Al-musyahidun al-kiram, biaya khitan berapa sih? Biaya khitan, dan khitan nggak ada syarat kemudian harus Anda yakni ngadakan yakni acara besar-besaran nyembelih kambing, enggak. Khitan aja. Sehari selesai bahkan sekarang. Khitan zaman sekarang habis khitan langsung pakai celana bisa main layang-layang. Dulu zaman ulun, boro-boro. Zaman jadul, bukan seperti zaman sekarang dengan teknologi macam-macam. Teknologi inilah, itulah, ya macam-macam sekarang teknologi. Untuk perkara khitan. Karena saya lihat di anak-anak saya, nggak kayak saya dulu pakai sarung seminggu dipegangi begini gitu, tetap dia main layangan tapi pegangi sarung begini, nggak seru. Mereka langsung bisa pakai celana santai. Kenapa? Teknologi. Dan tidak ada keharusan Anda kemudian ngadakan walimah atau acara gitu ya, makan-makannya mereka nggak ada. Khitan aja. Khitan anak Anda dengan biaya tentunya nggak sampai jutaan, nggak tahu berapa biayanya sih, 900-an ya, ya, siap 900-an. Fokuslah ke kurban. Wallahu a'lam bishawab. Berkurbanlah dulu untuk Anda sebagai kepala keluarga dan semua anggota keluarga Anda yang Anda nafkahi. Nanti ada uang di bulan-bulan yang lain,
Bahkan mungkin di tahun yang sama ini Anda khitan anak Anda dengan biaya yang lain, karena satu tabib dan yang lain beda harga, satu dokter dan yang lain beda harga. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat saran khilaf ulama. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya seperti biasa penanya dapat mushaf terjemah dan buku ini. Mushaf terjemah dan buku terjemahan ini. Kalau Anda sudah punya, tetap Anda akan dapat, tapi kasihkan temannya. Yang di Banjarmasin tentunya silakan ambil ke Akh David. Yang di luar Banjarmasin kita akan kirimkan dan Anda yang tanggung ongkos kirimnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.